Oke, jumpa lagi bersama Bisa Planner Academy by Link Produktif, yang dimana dalam tahap pembahasan ini kita akan membahas tentang cara menentukan ide untuk kecocokan di dalam pasar maupun untuk UMKM, startup. Nah, yang dimana di tahap awal kita harus mengetahui fokusnya kemana, strateginya seperti apa, dan jangan sampai cepat lelah. Nah, dalam tahap ini, kenapa sih penting menentukan jenis bisnis sejak awal? Karena jenis bisnis itu menentukan cara pertumbuhan baik atau tidaknya suatu bisnis. Cara mengelola timnya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa, key performance indexnya juga seperti apa, tujuan targetnya juga seperti apa. Kita harus mengetahui cara mengelola tim sehingga tim itu mempunyai job desk masing-masing yang sesuai dengan target dari pertumbuhan bisnis tersebut. Kemudian dalam menentukan modal, kita harus kemana dan seperti apa. Di dalam pembuatan startup itu seperti apa modalnya, kemudian dalam menentukan untuk UMKM itu juga seperti apa. Nah, kemudian target jangka pendeknya juga seperti apa dan juga jangka panjangnya seperti apa. Karena banyak bisnis gagal itu bukan karena idenya yang jelek, tapi karena pakai strategi yang kurang tepat. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan peranan UMKM, kemudian berkaitan dengan peranan startup. Fokusnya seperti apa, pertumbuhannya bagaimana, modalnya dari mana, kemudian pasarnya mau ke arah apa, seperti apa, targetnya bagaimana, dan juga dalam konteks operasionalnya juga itu seperti apa. Nah, kita akan bedah. UMKM itu fokusnya dalam profit, dalam stabilitas, ya. Lantas dari segi pertumbuhannya itu berjenjang atau bertahap, sehingga realistisnya itu kadang bisa terlihat dengan secara kasat mata pertumbuhannya, kemudian dari segi ceritanya, kemudian secara realnya bagaimana itu akan terlihat. Nah, itulah UMKM. Kemudian modalnya itu dari mana? Nah, modal awal itu bisa dari uang pribadi, bisa dari kita sendiri sebagai ownernya. Nah, kemudian cara pengelolaan cash flow-nya ataupun arus kasnya itu harus tepat. Pencatatan uang masuk, uang keluar itu juga harus sesuai. Nah, kemudian dalam tahap pasarnya itu bagaimana untuk UMKM? Nah, yaitu jelas yang dimana tertera dalam signifikasi produknya, signifikasi customernya. Nah, sehingga apa? Jelas dari segi tujuannya ke siapa, sasarannya ke siapa, itulah UMKM. Ya, dan juga kadang berawal dari orang-orang terdekat seperti itu. Nah, lantas kalau untuk startup itu bagaimana? Nah, fokus dalam peranan startup itu adalah growth yang cepat, langsung ke atas, ya, langsung ke atas. Kenapa? Karena memang pertumbuhannya cukup signifikan, skalanya juga itu skala besar, gitu. Nah, pertumbuhannya itu sangat agresif, gitu kan. Antara grafik itu sangat agresif, bisa naik turunnya itu cepat, gitu. Nah, kemudian dari segi permodalan ataupun perdanaan itu memang pada dasarnya untuk startup itu biasanya mengandalkan siapa? Para investor. Siapa yang ingin mensupport, siapa yang ingin mensuntik dana, itulah startup, gitu. Nah, kemudian peranannya untuk pasar itu adalah langsung ke tahap B2B, ya kan? Pasar global, gitu. Pasar yang sangat luas, itulah startup, gitu.
Tahap operasionalnya untuk startup itu sendiri adalah apa? Berbasis sistem dan juga teknologi. Beda halnya dengan UMKM. Kalau untuk UMKM itu berdasarkan apa? Eksklusif harian, kebutuhan harian. Nah, seperti itu. Nah, cara yang memang menentukan ide itu adalah berdasarkan tadi antara apa? Pasar, kemudian apa? Perkembangan operasionalnya gitu. Yang dimana kalau UMKM itu memang berawal dari manual. Nah, kemudian bisa merubahnya ke arah digitalisasi. Nah, kemudian lantas kalau startup itu adalah langsung growth-nya pada apa? Sistem digitalisasi seperti itu. Nah, dari segi pertumbuhannya yang dimana UMKM itu bertahap. Nah, kalau misalkan untuk startup itu adalah growth-nya itu harus cepat gitu ya. Nah, kemudian fokus ke tahap awal jika bisnismu itu adalah UMKM. Apa? Yang dimana prioritas utamanya adalah produk atau jasanya itu harus laku. Makanya penting sekali untuk melakukan uji layak produk. Bagaimana? Dengan menyiapkan 5 sampai 10 orang untuk mencoba produk kita, yang dimana misalkan contohnya makanan ubi-ubian atau misalkan makanan sehat, itu perankan 5 sampai 10 orang untuk mencoba produk kita masuk atau tidak, disukai atau tidak, gitu kan, enak atau tidak, seperti itu. Nah, kalau misalkan feedbacknya itu adalah enak, berarti itu masuk ke dalam layak pasar, seperti itu. Dari berapa? Dari 10 orang tersebut, gitu. Nah, kemudian kalau lantas untuk jasa itu seperti apa uji layaknya? Kalau misalkan contoh untuk pengelola media sosial, cari 3 peranan yang memang menjalankan usaha, kita pegang atau kita kelola arah media sosialnya. Sehingga apa? 3 usahawan ini ataupun 3 pembisnis ini atau 3 UMKM ini atau 3 perusahaan ini itu mengakui akan kerja keras kamu gitu kan, kerja keras UMKM gitu kan, untuk membuat layanan jasa gitu kan. Nah, itu berarti apa? Layanan jasanya itu sudah masuk ke dalam apa? Uji layak produk, uji layak pelayanan, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah cash flow-nya yang harus sehat gitu. Uang masuk, uang keluar itu harus tercatat, seperti itu. Nah, kemudian pelanggan yang harus kita layani dengan baik. Kita harus berikan servis yang sesuai gitu kan, yang bagus. Sehingga apa? Pelanggan itu puas, seperti itu. Kemudian kita cari coba sampai ke dalam tahap apa? Repeat order. Sehingga apa? UMKM tersebut itu merepeat layanan kita. Orang 10 itu merepeat order kita, gitu kan. Atau misalkan orang yang memang pelanggan baru, kita perhatikan, kita jaga komunikasinya, sehingga apa? Mereka terus melakukan repeat order, seperti itu. Nah, operasionalnya itu harus rapi dan juga konsisten, sehingga apa? Sehingga pelayanannya yang sangat memuaskan. Sampai ke tahap apa? Jangan sampai ada komplain. Itu yang luar biasa. Berarti apa? Ke arah zero komplain, itu luar biasa gitu. Nah, zero komplain ini harus dengan apa? Operasional manajemen yang baik, operasional manajemen yang konsisten, operasional manajemen yang kata istilah pelayanan yang ya kita sangat memperhatikan gitu kan, memperhatikan pada pelanggan tersebut gitu kan. Nah, sehingga apa? Benar-benar manajemen dan juga operasionalnya itu rapi, seperti itu. Barulah bisa untuk ke dalam tahap apa? Zero complaint, seperti itu. Nah, yang difokuskan itu adalah apa? Dari segi kualitas produknya. Jangan sampai ada yang jelek. Kualitas itu harus konsisten. Dikala A berarti harus A terus, seperti itu. Nah, kemudian harga itu harus disesuaikan
Jangan mengambil keuntungan yang growth-nya luar biasa tinggi, jangan. Tapi mengambil dari yang sedang, ambil yang sederhana, ambil yang HPP-nya cukup misalkan sampai 10 sampai 30%. Untuk apa? Supaya harganya itu masuk akal gitu kan. Jangan ngambil keuntungan itu berapa? 50%. Jangan mengambil keuntungan berapa? 100%. Ya, itu tidak masuk akal seperti itu. Nah, kemudian yang harus difokuskan lagi adalah apa? Pelayanannya. Sehingga apa? Pelayanan itu berikan yang terbaik seperti itu. Nah, kalau misalkan jika tahapan awal kamu adalah untuk membuka peranan itu startup, maka yang prioritas utama adalah apa? Problem. Cari permasalahan yang memang selalu dihadapi oleh perusahaan. Cari permasalahan yang memang selalu dihadapi oleh siapa? Customer. Cari permasalahan yang memang dihadapi oleh siapa? Government. Untuk apa? Ya kita memberikan produk kita untuk apa? Solusinya gitu kan. Solusi yang kita nih ada itu adalah solusi untuk mereka gitu. Nah, contohnya apa? Banyak UMKM itu tidak mempunyai website gitu kan. Banyak perusahaan yang belum mempunyai website. Ya kita bisa membuka apa? Pelayanan website seperti itu berbasis data gitu kan. Nah, sehingga apa? Menjawab permasalahan-permasalahan mereka seperti itu. Banyak para LPK misalkan mereka belum mempunyai LMS ya kan, learning management systemnya, ya kita tawarkan, kita buatkan seperti itu, berikan trialnya gitu kan. Nah, berikan gitu kan kepada siapa? LPK yang belum mempunyai LMS seperti itu. Nah, sehingga apa? Disitulah ada namanya peranan validasi pasar yang cepat gitu. Kemudian disitulah akan terlihat dari apa? Growth-nya dan juga trackingnya yang bagus seperti itu. Yang dimana concernnya itu adalah apa? Produk versi minimum ya, MVP-nya itu jelas gitu. Nah, data penggunanya siapa? Ya tadi kalau misalkan LPK adalah siapa? Dari peserta LPK-nya tersebut gitu. Kalau misalkan UMKM belum mempunyai website, siapa? Untuk para memudahkan customer untuk menjangkau atau membeli produk kita gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian yang pastinya kita harus mempunyai tim inti yang solid, tim yang memang menjaga komunikasi, tim yang memang menjaga peranannya dan juga tanggung jawabnya seperti itu. Nah, cuman dari segi UMKM, dari segi startup itu memang pasti ada namanya kesalahan yang sering terjadi. Contohnya, startup itu bisa saja berpikirnya ketika memang dia buka masih awal, masih pertama, ya dia masih berpikirnya saya ini UMKM gitu kan. Alhasil apa? Susah pertumbuhannya gitu kan. Dan juga apa? Cepat kalah dengan para startup yang lain gitu kan. Nah, ada juga UMKM yang sok jadi startup. Apa? Alhasil dia kehabisan modal, kehabisan tenaga gitu kan. Seperti itu. Yang dimana kadang tidak fokus ke brandingnya gitu kan. Alhasil apa? Lupa akan jualannya gitu. Terlalu cepat meniru bisnis orang. Alhasil apa? Dia fokus bisnis dia itu malah terabaikan gitu kan. Jadi memang pada dasarnya ayo kenali jalurnya gitu. Kenali jalur dari segi pelayanannya, produknya gitu. Barulah di situ gas gitu. Laksanakan seperti itu. Ya. Nah, yang dimana dari segi semua tersebut maupun ketika membuat ide gitu kan, untuk startup maupun UMKM, kita harus mengetahui jalurnya ini memang pada dasarnya akan berbeda antara UMKM dan juga startup gitu. Kemudian jangan sampai salah jalur, jangan sampai salah fokus gitu kan. Kita niru produk orang tapi produk kita yang seharusnya bagus, jalannya mulus, malah
yang tidak terlaksana kayak gitu. UMKM itu menang di konsistensinya dan juga harus pelayanannya maksimal bagus. Startup itu pasti menangnya di dalam apa? Skala dan juga apa? Kecepatan dalam teknologi seperti itu. Nah, lantas akan semua itu tidak ada yang lebih keren. Yang penting apa? Sesuai akan tujuannya. Jadi tentukanlah jalurmu gitu. Sejak awal fokus pada energi yang terarah dan juga benar sehingga apa? Usaha kamu sesuai akan jalurnya. Terima kasih dari saya Bisa Planner.